Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 8 akan menyampaikan laporan pendidikan di era digital ini. Proyektor telah menjadi perangkat esensial yang memperkaya pengalaman belajar di ruang kelas. Namun, memanfaatkan teknologi ini secara efektif tentu memiliki tantangannya tersendiri. Rekan kami akan berbincang dengan salah satu guru di SMK Negeri 2 Kebumen. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan Bapak siapa? Ya, saya Bapak Fuad Amal Mukti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Gulam dari kelompok 8. Saya ingin bertanya tentang penerapan teknologi digital dalam sebagai media pembelajaran. Ya. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana Pak Guru merancang materi pelajaran, misalnya membuat presentasi, memilih video agar efektif saat menggunakan proyektor? Ini yang ditanyakan videonya atau Kayak merancangnya? merancangnya? Iya, merancang materi, menyusun materinya. Menyusun materi Iya. yang bisa menggunakan proyektor tadi. Iya. Oke. Untuk menyusun materinya itu ya, supaya bisa menggunakan proyektor dan atau maksudnya sesuai penggunaannya bisa ditampilkan tentu materi-materi yang bisa atau mendukung untuk divisualisasikan. Ada misalnya membutuhkan gambar atau membutuhkan video, sehingga bisa kemudian ditampilkan menggunakan proyektor gitu. Kemudian apa saja persiapan yang perlu disiapkan Pak Guru sebelum memulai pembelajaran dengan proyektor? Ya, kalau persiapan saya sebelum menyampaikan materi menggunakan proyektor, tentunya kalau misalnya video, tentu mencari video atau membuat video pembelajaran terlebih dahulu yang sesuai dengan materinya. Seandainya menggunakan PowerPoint misalnya, kemudian saya membuatnya terlebih dahulu. PowerPoint yang tentunya tulisannya sedikit, ya. Iya. Kemudian menggunakan warna atau tulisan juga yang menarik, sehingga nanti ketika ketika penjelasan itu tidak kemudian hanya melihat ke PowerPoint-nya saja yang telah ditampilkan oleh LCD proyektor itu ya. Itu. Jadi penggunaan proyektor itu hanya sebagai pendukung saja. Lalu adakah kendala teknis yang dialami Pak Guru saat menggunakan proyektor? Ya, kalau kendala teknis selama menggunakan proyektor biasanya yang umum itu adalah yang pertama kabelnya yang susah, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan laptop saya. Misalnya itu masih VGA, kemudian laptop saya sudah HDMI atau sebaliknya, itu ya tidak sesuai. Ini belum lagi kadang sebelum kabel biasanya proyektornya yang susah untuk dicari, biasanya di mana ini karena kadang-kadang tidak semua kelas itu ada proyektornya. Kalaupun ada, kadang-kadang belum tentu bisa dipakai. Ini ya paling itu saja. Kadang-kadang sudah siap semuanya, kemudian ada yang iseng mematikan listriknya. Itu paling kendalanya paling dari segi
kabel-kabelnya itu ya. Kemudian kadang-kadang untuk mencari LCD-nya itu yang kadang sulit, kecuali paling-paling ya 30 menit sebelum pembelajaran sudah disiapkan semuanya. Kabelnya sudah siap, kemudian LCD-nya juga atau proyektornya sudah siap semuanya itu ya, sudah pinjam terlebih dahulu supaya nanti ketika pembelajaran tidak ada kendala. Paling itu. Kemudian kapan Pak Guru menentukan penggunaan proyektor paling tepat untuk suatu topik pembelajaran tertentu? Ya, kapan waktu yang paling tepat digunakan atau menggunakan proyektor itu ya adalah topik-topik. Tadi di awal sudah saya sampaikan sedikit itu ya, topik-topik yang membutuhkan visual. Contoh dengan gambar atau dengan video. Ini yang supaya siswa itu tidak bosan. Kalau ada visualnya, ada gambarnya, atau ada PowerPoint-nya, itu kan siswa lebih tertarik untuk melihat ke depan dibandingkan dengan melihat ke bawah, yaitu melihat ke HP-nya masing-masing. Itu. Ada lagi, Mas? Sudah tidak ada, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sebutkan. Sudah, Pak. Iya. Demikian pandangan dan strategi dari Pak Guru mengenai optimalisasi proyektor di kelas. Saya Bima Anglingkusuma selaku pembawa liputan ini. Saya Muhammad Rusmi Gula selaku reporter. Saya Ahmad Rofika Sidiki selaku kameramen. Terima kasih telah menyaksikan liputan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Stop it,